ILT, kamu nggak terima nih kan? Terus tiba-tiba kamu bawa Arab nih kan gitu. Oke, nih saya ganti nih. Gua bawa LAI juga kok. Iya iya. LAI nggak ada Allah situ, nggak ada Allah. Kamu salah Kores. Jangan Iya, Allah itu nih. bacanya Allah. Ini Kores nih, kamu baca aja nih. Ini yang di atas ILT punya saya, yang di bawah TB yang kamu minta nih. Sabar udah pelik, sabar udah pelik. Nih. Waduh, jadi Ini TB yang kamu minta kan? Ada udah. hurufnya nggak kira-kira situ Kores? Nggak ada. Ya udah Jangan nggak ada. diprintir. Cara membacanya Allah itu Allah. Allah. Mau Allah. ke Kristen cabang Arab, mau ke Kristen cabang Arab. Coba kamu tanya Silakan sama Kristen cabang kawan-kawan di Arab ya. atas. Menurut Gio, Bang Rasul satu PS Band, Abang ketika membaca ayat 7 ini apa Bang? Sungguh Tuhan Allah. Allah ya, bukan Allah ya. Allah Pak. Asik. Allah, itu gede bukan. semua nggak? Itu Allahnya gede semua nggak? Enggak, itu Coba. Allah enggak. Bentar Kores. Itu Saya gede tanya dulu semua sama nggak kamu. hurufnya? Ayo dong, diakuin Iya, dong. saya tanya dulu. Alhamdulillah. Emang sejak kapan Kores? Ya udah, diterima aja. L-A-H. Oh, jadi apa itu Bang? Udah diterima Allah. aja itu, udah diterima aja. Itu Allah atau Allah Bang? Oh, udah Allah itu Tuhan Allah, lihat tuh. Kenapa? Makanya gue bilang juga Yahweh Tuhan itu hanya gelar. Lu nggak percaya sih? Coba. Ya, Kamu jago debat, tapi membaca aja remedial. Gimana tadi nih, kan lu Kores? bilang Yahweh itu katanya. Lu minta Udah gue bilang tuh Yahweh itu adalah gelar. Tuhan di situ Nih. tuh Yahweh. Kores, dengar ya. Yahweh Ini versi Allah. ILT Apa yang artinya saya pakai Tuhan nih. Allah. Ini versi ILT yang saya pakai. Ini versi TB yang kamu minta. Tidak ada Iya. huruf O. Coba kamu Ah. jelaskan dulu nih. Nah. Ya. Dor, selamat Oke, datang di kita jelaskan. kejujuran. Coba lu buka Biblos Arabic Fandik lu buka. Tadi saya bawa ILT, kamu Enggak di itu di aplikasi itu ada, di aplikasi itu Jangan ada. Coba lompat, buka yang Arabnya. lompat. Silakan buka yang Arabnya. Gimana? Kenapa Res. ditutup? Res, Kok kami nggak pakai ditutup? versi Arab. Itu aplikasi lu ada yang Biblos berbahasa Arab. Ya, Res, kami nggak pakai Arab. Enggak. Aduh, Kami nggak pakai Arab. Tuhannya Rumi. Loh. Berarti Saya Yesus tanya lu sama berbeda Gio. dengan Yesus yang di Arab kalau gitu. Gio, host Rasul Paulus PS Band. Kalian pakai Alkitab bahasa Arab atau Laskar bahasa Kristus. LAI? Coba. Kok langsung lompat ke Ya situ, udah Kak, Bre. memang kan kalian tuh datang dari Arab Orang kan katanya Indonesia, kan. Bos. Nah, makanya kalian ada kata Allah di sana, ada kata Gimana? Rasul. Kenapa Asli. kalian kan berkiblat kepada kekristenan cabang Arab? Kamu Kenapa tahu sekarang nggak kekristenan Alkitab cabang di Arabnya Indonesia nggak mau itu pertama dibukain? kali diterjemahkan siapa? Kores. Ini Van Heysel tahun 1646. Bang Alek Dor. Itu aja udah salah. Ini bilangnya Bang Farhan naik. Ya Adil Lu naik. yang pala ogut dah kalau begini. Gimana ini Bang? Ini sana, Ro, ini sana mana nih, Ro, ini sana. Capek kepala. Ya udah deh, Bang Pelik saya turun aja. Bang Alvin semua saya turun dulu. Teman-teman Biar sudah semua. saya turun. Selamat Kalau mau datang di naik, saya- kebenaran Kang Kawan. Ro, ini sana, Ro, Jangan ini takut sana. belajar bahasa. Ya, selamat datang ke kejujuran Kores ya. Membacanya yang benar ya Kores ya. Rasul turun. Ya Saya udah, bahasa kalau lu Indonesianya pengen nggak- Yesus lu nggak- orang nggak Cimahi ya apa-apa. silakan. Saya Yesus nggak lu lahir di membaca NTT, Indonesia, ya bahasa silakan. Indonesia mungkin nggak sejago lu Kores. Tapi Makanya kalau membaca saya kalau nggak ideal. mau disamakan Tuhannya, kalian ingin Tuhan yang Kores. berbeda, jangan Saya menggunakan membaca bahasa Indonesia istilah-istilah saya Islam. mungkin nggak sehebat kamu Jadinya kena Kores. gebuk deh. Tapi Kores. saya kalau Jadi Talmud membaca itu remedial. kumpulan-kumpulan cerita-cerita. Iya, saya beritahu dulu. Iya, Kores. Intinya kayak Ya. gitu. Assalamualaikum Kalau Akhin mau Farhan Farluk. Ada yang alergi sama Kristen cabang Arab nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya Talmud itu saya mau kumpulan- mengembalikan kumpulan bahasa ke dalam cerita-cerita terminologinya tuh. Dongeng atau Saya melihat cerita-cerita bahwa masyarakat di gini Bang Israel. Avelino ya. Anak itu Cara Dongeng membaca datangnya dari itu. manusia Iya. bukan Tuhan. Saya berharap Anda ngerti itu ya. Ya oke, itu intinya. Oke, sebentar Kalau- Pak SBN, Bang Iya, Avelino. nggak enak Kan mau- tadi merujuk kata kalau cara udah pembacaan lompat. kata Allah ya. Sebentar ya, Bang Wasuli ya. Nah, dalam tradisi membaca itu harus dikembalikan dari mana akar Kayaknya bahasa tersebut berasal. ini koin Ogut nggak maju-maju ini tanggung jawabnya ini kayaknya nih bosnya ini. Sehat selalu Kok Bang Alex. saya mau ngomong ditutup terus ya? Bang Avelino. silakan. Farhan, bukan kalau ngomong. Oke, itu boleh. dengar dulu yang lain dulu ngomong, baru kamu ngomong, baru masuk, sedangkan sapa aja bar enggak. Langsung Loh, saya ngomong minta kayak ini, izin tadi. kan? Iya Saya kan minta lagi izin kok ngomong, tadi. mereka kan lagi ngomong loh Farhan. Kamu kan Oke. punya etika juga, yang lain lagi ngomong kamu langsung. Oh, ngomong, kamu kan, etika gitu. kamu sama seperti tadi di roomnya si Malikil ya.
Rasuli. Itu. Ya, Dia gitu tadi juga mereka lah Bang boleh Farhan. Kan saya Bang loh. Farhan kan baru datang, maunya Bang Farhan nyimak. Teman-teman Makanya saya minta izin. Santai. Saya minta izin loh. Nanti ketika udah gilirannya Bang Farhan boleh berpendapat. Oke, saya diam Silakan. dulu deh. Sebentar Kang kawan Akhi Farhan, hostnya mau ngomong. Dia suaranya kecil kasihan. Bentar teman-teman, biar kita ini saling bisa belajar dan diskusi sehat, nggak ada penghujatan. Satu-satu ngomong sampai puasnya, nanti mau yang Sabar udah sampai pelik. puasnya. Puyeng Jadi, pala satu-satu ngomong ogot. aja enak yang dengar di bawah kan. Puyeng Nah, pala gitu lah, ogot. teman-teman ya. Boleh Oh ya udah, teman-teman ya. gini host gini aja kalau Bang Rasul Paulus sama Bang PSBN kira-kira mau debat yang enak, saya bisa buatkan timer. Jadi kan nggak ada lompat-lompatan. Saya bisa nih, saya bisa on cam tunjukkan timernya nanti. Ih, cakep banget. Lo Kristen yang baik, bagus. Boleh, terserah. Yuk, timer kasih yuk. aja lah. Yang penting ini ya diskusi sehat. Gak ada saling menghujat lah. Saya belum terlalu ini lihat loh. Udah pelik. Mana? Saya ke bawah aja udah pelik. Siapa nih? Udah pelik. Pak Pastor. Pastor Ben. Ya, saya ke bawah dituruni aja ya. Ini Kenapa, udah Pak? agak sedikit. Kok turun Bang? Oh, turun biar dua-dua. Udah Yuk. saya ngamatin di bawah saja. Oh, gitu. Kenapa Pastor? Saya nggak bisa ini lagi tempat kerja, kalau mau apa tunggu sedikit setengah jam lagi saya balik. Puyeng pala enggak. ogot. Perlu Enggak insan. ada- Dia nggak ada yang mau ya. minta kasih Pala timer mau siapa? dulu. Insan Kerja keluarnya. soalnya. Hostnya bilang biar nggak Lanjut lah, lanjut. ribut. Tapi Ada kita satu-satu jaga lah aja keadapan, saling menghargai Beradab ya aja gitu ya. Jadi yang dengar Ya, enak. brother. Kami Oh ya udah PSBN aja sama Akhi Farhan kalau gitu. Enggak, Akis layar aja, Akis layar nggak apa-apa. Saya nungguin kan Bang Ya Rasul udah kan nanti sebentar aku deh lagi. yang mulai ya. Oke. Kita nggak kabur menit kok ya? kawan, Sip, sip. yang ada di typing nggak kabur. Berapa menit nih? Ya, kita Ini nggak pembukaan tahu. berapa Oke menit? ya, sekarang kita bahas ya mengenai Islam dan juga kekristenan itu. Jadi di sini aku menyatakan Islam dan kekristenan itu sangat beda sekali karena Islam tidak membutuhkan perjanjian lama atau kitabnya Yahudi untuk berdiri. Islam itu dependen gitu, dan Islam ini datang sebagai evaluator. Kalau misalnya Yahudi dan kekristenan benar soal roh, ya ngapain tiga agama ini ada? Kita lanjutin aja agama-agamanya orang Nordik, orang Yunani, orang Frankis, orang Romawi gitu. Karena mereka lah yang terlebih dahulu menuhankan roh-roh itu. Nema itu mereka menuhankan gitu loh. Dan Tuhan mereka itu asalnya roh itu mereka menuhankan. Contoh misalnya Zeus dulu ini adalah spirit yang dilahirkan oleh para titan. Lalu kemudian Zeus ini mempunyai 3 saudara dan 3 saudara ini pun memberontak kepada titannya ini gitu. Nah ini kan sesuatu yang apa ya buat kami? Nggak cocok banget gitu loh untuk diimani gitu. Masa Tuhan dilahirkan gitu, lalu kemudian dilahirkan bentuknya roh. Nah kalau misalnya mau diteruskan kepada zaman sekarang tentunya sangat tidak kompatibel gitu loh. Itulah kenapa Islam membuat agama-agama yang lain iri. Kenapa? Karena agama-agama yang lain itu mengenal roh. Mereka itu menuhankan roh semua. Ada roh Tuhan, ada roh leluhur, ada roh-roh orang mati, ya gitu-gitu tuh. Lalu kemudian semua agama-agama selain Islam mempunyai bentuk berhala dari Tuhannya sendiri. Dan semua agama-agama selain Islam mereka mengimani Tuhannya pernah turun ke bumi gitu. Jadi apa yang diimani oleh kekristenan itu tidak eksklusif datang dari Kristennya sendiri, tapi itu adalah agama dari nenek moyangnya terdahulu yang berganti nama saja. Itulah kenapa Islam datang memurnikan ajaran penyembahan kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang harus dimengerti dan diterima kenyataannya kalau orang-orang mau belajar sejarah agama-agama di dunia. Thank you. Ini diskusi sama siapa nih? Sama siapa ini? Akhi Farhan 2 menit, nanti baru 2 lagi yang lain. Saya belum bisa, Bre. Sama tempat kerja nih, Bre. Saya lihat nih. Nggak enak kalau di tempat kerja. Oh masih kerja Ra? Ya udah awalino aja sambil dibuka camnya, awalino lagi 2 menit Gi. Iya, kalau saya setengah jam lagi baru balik. Nggak bisa kalau saya sini. Nggak enak nih, banyak tamu nih.
Oh iya, nggak apa-apa. Lu kerja di mall ya? Iya bre, iya. Oh, oke. Gak enak kan kalau saya ada banyak tamu baru kita diskusi kan, gak enak. Iyalah, lagi kerja gitu ntar Oke, jadi udah mau ngomongin agama malah bukan kerja lagi. Iya. ketika Iya, Kristen awalnya. berbicara tentang suatu substansi dari keyakinan, Kristen itu jelas Alkitabnya itu tidak butuh hadis atau apapun tafsir gitu, nggak butuh, karena Kristen itu jelas pengajarannya jelas langsung dari Yesus yang diterima oleh para rasul melalui ke-12-nya, terus terusan kepada ke-70 murid dan kepada kami hingga pada saat ini, itu jelas. Jadi Alkitab itu memang menceritakan runut ya apa yang terjadi, apa yang dilakukan Yesus, karena tokoh utamanya dan kegiatan utamanya itu jelas gitu loh. Tujuan Yesus itu hadir ke dunia itu jelas sebagai korban penebusan, sebagai utusan, sebagai nabi atau yang mewartakan kabar Injil, itu jelas di dalam Lukas 4 ayat 43. Meskipun ya bagi teman-teman muslim yang sering dipermasalahkan itu, yang dipertanyakan itu di dalam Lukas 4 ayat 43 kemanusiaannya itu jelas. Jadi di dalam perjanjian lama pun Yesus itu jelas. Yesus itu dibicarakan, sudah disampaikan Elohim kepada Nabi Musa dalam Keluaran 6 ayat 3 itu jelas, dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri, karena itu ada setelah Yesus lahir gitu. Itu akan berkesinambungan dengan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 4 ayat 1:14 dan Lukas 2. Itulah sejarah Yesus. Namun jika berbicara tentang Alkitab tadi, Alkitab itu berdiri sendiri, tidak butuh tafsiran atau apapun. Kira-kira begitu. Oh, oke, ini menarik, katanya Kristen nggak butuh hadits. Nah, hadits ini kan perkataan Nabi Muhammad. Nah, sekarang berarti Yesus itu sebenarnya nggak butuh Injil gitu, nggak butuh Injil dan nggak butuh perjanjian baru, kan gitu. Cuma posisinya ketika nggak butuh Injil dan perjanjian baru, terus mereka mau beriman kepada apa? Ini yang menarik. Padahal hadits itu kalau bisa kita bilang lebih tinggi derajatnya daripada Yesus, karena hadits ini kita bisa lihat rantai persaksiannya itu sampai kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini dibuktikan secara data karbonasi mereka itu paling mentok yang komplit adanya di abad keempat gitu. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah orang-orang yang menuliskan kisah Yesus, tapi ratusan tahun jaraknya dari Yesus itu sendiri. Jatuhnya apa di dalam keimanan kita? Doif. Doifnya apa? Doif maudu. Apa itu doif maudu? Lemah karena kepalsuannya gitu. Dan tidak pernah terbuktikan bahwa penulis ini pernah bertemu dengan Yesus gitu. Lalu kemudian nggak ada saksi-saksi dari penulisan-penulisannya tentang siapakah penulis ini, bagaimana biodatanya, bagaimana karakter orangnya, itu nggak pernah terbuktikan sama sekali. Mereka mengimani sesuatu yang mereka tidak ketahui. Dan sudah diakui juga oleh Awalino Malik ya, dan ini gua hargai, bahwasanya keimanan mereka datangnya dari apostolos, bukan Tuhan. Apostolos itu manusia banget itu. Jadi lucu kontradiksinya terjadi di sini. Katanya nggak butuh hadits-hadits, tapi mereka menggunakan perkataan apostolos gitu. Sama yang menarik juga mengenai konsep tujuan Yesus itu menjadi korban, katanya. Korban? Tujuan Yesus menjadi korban. Sedangkan dalam Islam, tujuan Nabi Muhammad adalah mengajarkan hukum-hukum yang akan melindungi manusia di dunia dan akhirat. Yesus tidak pernah mengajarkan sama sekali. Bahkan Yesus minta bantuan kaisar untuk melindungi orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi, kawan? Ternyata yang bahaya itu adalah dari Kristennya tersendiri terhadap budaya-budaya dunia. Kristen datang, budaya hilang. Itu yang terjadi. Thank you. Bre, diulang waktunya, mute lu nggak kebuka. Halo bang. Itu kayaknya Sorry. kayaknya Iya, ada, Iya, iya. itu kayaknya ada kiamat mau naik. Biar aja kiamat sama Farhan ini apa dulu. Boleh, Saya boleh. masih- Nggak apa-apa. Silakan lagi. bang Baru Kiamat. balik. Request bang, udah aku jambak tadi nggak mau. Oh iya, Iya. saya belum bisa kalau aja kalau Bro saya Kiamat, nggak enak silakan. kalau saya. Silakan. Dia silakan naik. dia masih trauma pas ketemu sama gua sama Bu Yuni, main data 2 jam, setengah jam terakhir dia cuma Si off cam nama doang, kosong. sedangkan gua terus open cam. Open cam, data.
Oke. Aku lanjut ya, aku lanjut. Coba ya. kalau gua turun ya, kalau gua turun mungkin dia mau naik kalau gua turun. Gak mau deh. Akunnya Mau deh. kena report katanya akunnya. Oh, Loh, dia bukan punya banyak akunnya, ada 3, Kiamat 1 2 Nggak 3. tahu saya. nggak tahu. Sekarang resiko debat ini sekarang agak susah nih Kores. Sedikit-sedikit di report. Aduh, heran. Nggak di Ya makanya siapin dikawal akunnya terus, yang banyak lah. Gua aja akun 4 ini ready. Aku numpak ya. Gua pas sama Kiamat, gua sama Kiamat, akun gua tumbang 2. Tumbang 2 akun gua, coba lu bayangin tuh. Sama, gua sama Kiamat gua tumbang semua dua. Harus nunggu berapa hari baru live lagi. Terus yang kocak gua dibilangnya apa, Jo? Kores kabur. Kabur. Kores kabur katanya. Udah tahu di YouTube gua live. Astaga, susah nih, ada aja tangan-tangan yang gratil ya, yang kepanasan gitu. Santai aja, kenapa ya kan? Kita debat nggak gimana-gimana, nggak lempar-lempar parang, cuma lempar kata-kata kok. Nggak gimana. Saya aja akun ini yang Rasul Paulus ini Penting asal minta ya. 2 kali debat sama Sugi sama teman kalian, 2 kali akun ini kena. Begini udah hilang. Kemarin 2 minggu. 2 minggu udah naik lagi, nggak cuma 2 Lama hari. banget 2 minggu. Jujur ya Kores ya, jujur. Makanya kalau mau naik gitu, Benar. aku lihat dulu roomnya. Kalau kira-kira teman-teman yang nggak bisa ngerem, aduh aku atrek lah udah, mending nggak usah. Bener, Akun nggak saya cuma satu ini. Mau bikin akun males soalnya. Karena saya sebenarnya bukan tipikal debat. Saya tipikalnya mengajar aja sebenarnya. Tapi kalau ada yang suka diskusi ya ringan enak. Kemarin kan diskusi enak, tapi di astagfirullahaladzim 2 minggu loh. Banding 3 kali baru jadi 2 hari. Kok bisa banding Yang 3 apa? kali gitu? Banding Yang anehnya, Bang. kalau kena Yang anehnya kan, report Bang, begitu. Kalau udah debat, kalau udah ribut-ribut penonton rame. Kalau nggak ribut, nak penonton menurun ya kayak gitu dia. Apa nih? Jadi TikTok ini. kalau kena report begitu, itu kan ada penjelasan. Ada yang dari TikTok itu kasih penjelasan begini-begini. Pada saat kita isi data pertama ting semua, ya udah nggak disetujui. Udah pulang Naik ketua? lagi ulang. Itu dapat kok, dapat nanti pemberitahuan. 2 kali loh saya. Nah, makanya saya udah Makanya- perjanjian sama Sugi, nggak mau saya. Udah 2 kali. Makanya lu kalau masuk room muslim bilang minta ada Kores. Nah, kalau ada Kores itu kalian kafir dhimmi, udah dilindungi hak kalian berbicara. Aduh. Kadang-kadang Iya, gua tuh kadang-kadang walaupun kalau- begini, lu tuh gua menentang semua fitnah yang lu berikan, tapi gua memperjuangkan hak lu berbicara. Terus gimana nih? Lah ya, Bang Kores, Bang Farhan. Bre, Iya? turun dulu Farhan, saya turun dulu ya. Saya mau balik kok. Ah, bubar Oke, satu, bubar saya semua ini juga. mah. Saya juga mau sholat ya udahlah. juga. Nanti Heran Maghrib, Bre. pada ini nih. Ini Ini udah nih mau Kiamat, balik saya. ini Bang Kiamat naik nih. Tuh nggak enak ini, saya mau balik. Sudah Kiamat. Saya mau balik. Shalom. Rumah nih. Ya, Halo. shalom. Nah gitu dong, berani lu tuh. Ya, saya balik dulu ya. Siapa? Kerja Siapa yang soalnya. takut? Oke, Rasuli. Siapa lagi lah? Wah. Ya udah ya. Saya. Nanti gua masuk lagi setelah Minggu beres maghrib sama Isya ya. Stay tune aja di sini dilanjut. Oke? Jadi Lah, Atau habis sisa aja kalau enggak Kores, biar nggak terganggu. Iya, ya Kalau udah kalau Kiamat aku kita Medan sih janjian masih di sini jam ya. 6. Masih. nanti disuruh Eh, Bang Kiamat naik. boleh, Ya, boleh. telat banget, Bre. 10 menit Enggak. lagi maghrib. Saya Enggak, 10 menit lagi maghrib Jakarta. Felix nggak boleh gitulah. Jangan gara-gara diskusi teman-teman yang mau ibadah itu terganggu. Oh iya, Boleh. jangan Ya, sampai. boleh. Nah, silakan Kores, silakan. Jadi gini nanti gua akan live di jam setengah 8. Gua akan mantau room lu Felix ya. Dan gua akan Boleh, nunggu boleh, gitu. Kiamat lu siap nggak? Atau di sini aja Setengah Bang Kiamat. Boleh. Boleh. Ya udah setengah 8 kita Bro jumpa ya. Kiamat, saya izin bantu boleh? Siapa? Saya izin Yang bantu bilang? nggak kira-kira? Atau saya Oh, Felix. jadi support, Boleh, tim support, boleh. boleh nggak? Silakan. Oke, Ini gimana, mau buy one lagi atau dua-dua? bebas. Boleh, one by one boleh. Mau dua-dua juga boleh. Lu One kalau by misalnya one buy aja, one lu kalau mau sama gua atau mau sama Farhan?
Bebas, kalau saya mau kamu berdua sama saya satu juga bisa. Aduh, alamak. Ya udah kalau kayak gitu, ya kalau itu yang lo mau ya lo nikmati aja nanti ya. Oh boleh beneran. Alamak, Iya. alamak. Silakan. Ya wes satu ya, gue Iya. pamit maghriban dulu. Iya. Gue nggak akan, gue di sini aja deh, akunya deh sampai 7:30. Ini nggak close kan, Felix kan? Enggak, aku enggak berhenti, mungkin udah langsung aja nih. Angkut. Oh ya udah kalau gitu. Sip dah kalau gitu. Yuk, salam kawan-kawan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa minum air putih dan istirahat yang cukup. Udah cocok jadi iklan Skores nih, iklan Aqua. Oke. Sedap kata-katanya. Jam berapa? 7:30 ya? Jadinya ya. 7:30 bro. Oke, 7:30 ya. Aku mau setting dulu nih. Oke bro, siap. Halo, shalom. Topik dong, topik ditentukan dong. Topik. Kores. Bebas, silakan aja. Sholat. Sholat dia dulu. Sholat. Bang Oh, udah Farhan sholat. kabur, udah sholat dia. Kabur Iya. lagi. Bang Farhan sholat. Ada 10 Kita mau menit sholat lagi, dulu Bang ya. Farhan. Yang muslim mau sholat dulu. Iya bang, silakan bang Farhan, silakan. Silakan bang, silakan. Gak usah turun. Kalau sholat Ya, sholat. silakan. Bang. Oh jadi Bu Ali Bidat aja nanti yang bantu kiamat gimana Bu? Oh, enggak lah. Soalnya tadi kalian kan udah bilang nggak pakai PL ya udah. Saya mundur. Pakai PL kok, kenapa nggak pakai PL Bu? Ibu ini ada aja orang Kristen kok. Masa nggak pakai PL ibu ini? Pakai dong. Tadi sih ada yang bilang ya, Bang Felix ya. Soalnya kalau saya pasti semua bayar dari ininya. Jelas lah Bu, ibundaku Tapi saya sayang. Ibundaku sayang, kitabnya orang Kristen itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan perjanjian sunat, perjanjian baru itu kan perjanjian darah, korban penebusan. Nah itu kan nggak bisa dipisahkan bundaku sayang, kan begitu. Tadi ada ya Bang Felix ya yang bilang nggak ini ya. Nggak apa-apa tadi tuh Bu, tadi tuh bunda udah pulang kok, nggak apa-apa. Aman bunda, santai aja. Apa Bu? Ya, soalnya tadi ada yang penolakan sama Yahudi. Terus kalaupun diskusinya sama si kiamat, aku rasa enggak deh, karena kami udah beda prinsip. Gini sih bunda, gini. Ini saran buat bunda ya. Mungkin saya sama bunda berbeda pandangan. Tapi saya dan mungkin ya Bro Ahmad ketika bertemu dengan teman-teman yang berbeda iman, bukan berbeda denom ya, mungkin akan saling membantu, kan begitu bunda. Nah sekarang kan tinggal bunda dan Bro Ki Ahmad, ya gimana cara penerapannya itu aja, nggak usah berebutan atau gimana gitu bunda. Saya sering kok ketemu Pak Jordan, ketemu teman-teman yang lain, nggak pernah saya menggotok-gotokkan apa-apa. Saya bantu malah statementnya gitu bunda, jadi kan enak gitu loh, nampak loh, oh orang Kristen ini memang satu hati kan gitu dalam penyebaran firman. Masalah denom nanti kita bicarakan lewat Zoom bisa. Masalahnya saya gini Bang Awalin, Iya gimana bunda? jujur ya, saya bukan Kristen satu, saya Yahudi Mesianik gitu. Nah tadi naik cuman mau nanya sama Bang Slamet, itu si Billy Yahudi mau kapan naik, kapan lagi dia online, kok jarang ketemu gitu loh. Nggak tahu sih bunda dengar ya, saya pun Dia mau- lagi fokus ini, lagi rame ngeband. Bandnya lagi rame banget. oh dia ini band. Band dia ngeband. Ih, sukses lah buat dia. Iya buat dia lah. Nampak sih gondrongnya ya. Jarang online ya, Kores ya. Enggak, kemarin pernah sekali, cuma dia ngelihat aja Iya sih, bunda. pas kemarin gua chat juga kan bilangnya ini apa gua lagi latihan dulu gitu. Oh dia, aku pernah Kadang lihat juga dia gua di lagi online. bentar lagi gua manggung gitu jawabannya gitu-gitu, Bre. Cuma dia ini sih Bre, dia cuma nonton doang, tapi nggak mau naik, nggak komentar, cuma nonton doang sih kemarin. Aku pernah di room siapa ya kemarin dia, aku lihat dia gitu. Cuma dia Seru nggak juga main. itu kalau diskusi santai itu sama Bang Billy tuh. Oh kalau Billy sedep diskusinya, dia enak, apalagi dia paham tuh kitab Sefaria tuh, dia paham bener. Oh, Halo, pada bahas apa nih? Oh, aduh ada Gurunda Edis. Ya silakan Gurunda. Bukan guru udah, hanya murid saja saya ini, sama kita semua sama. Sedep memang orang berilmu ini.
merendah aja, adem aja. Tetangga sebelah itu yang gurunda-gurundaan itu di tetangga sebelah. Oh, iya. Jadi kalau di kita gimana nih? Kalau kita ya sesama anak Senior. Tuhan ya saling ini. Support. Iya. Jadi maksudnya Bu Maria, itu Bang Kiamat gimana Bu Maria? Maksudnya beda deh nom Bu Nanti Maria. Bang Kiamat sama si Rasul aja. Saya nggak ikut. Enggak, Bang Kiamat beda deh nom. Nggak akan nyatu. Nggak. Jadi nggak Bang akan Edis, nyatu, Bang Edis gini, Bang Edis tadi si Kores mau Ya. ngajak diskusi. Jadi pilihannya Kores duet sama Bro Farhan. Atau Ki Amat. Jadi saya bilang, saya boleh bantu nggak? Boleh. Nah, mumpung lagi ada Bang Edis sama Ki Amat aja. Nanti biar saya jadi moderatornya, biar enggak. Boleh aja. Soalnya gini Bang Felix ya, paham saya kan Yahudi Mesianik. Nah, yang kalau konsepnya saya ketemu sama si Kiamat nggak akan ketemu. Makanya lebih baik saya mundur. Saya lebih daripada kita bentrok di atas, mending saya di bawah. Iya, betul. Iya, cintaku kakanit. Gitu loh. Jadi daripada jadi batu sandungan, mending saya turun. Karena kalau saya tuh gimana ya saya menjelaskannya? Kalau dalam kekristenan dibilang oneness saya. Kalau di dalam Islam saya dibilang apa ya? Ahad ya. Ahad ya, Bang Kores ya. Kores. Ehad. Ahad, Allahu Ahad, Ahad. Oh. Nah, kalau di Yahudi namanya Echad gitu. Jadi nggak akan ketemu sama Bang Kiamat Kiamat. itu nggak akan ketemu. Iya. Jadi Mending saya kalau memang dulu. Bu Maria itu Yahudi mekanik, saya boleh bertanya nggak kira-kira Bu untuk memastikan nih Yahudi pertanyaan saya dari Bang Kores? nggak Enggak, ada saya suka mekanik. kalau ada orang yang begitu loh, Bunda aja gini. Saya bertanya, di dalam 10 perintah Allah di iman Kristen gitu kan, dikatakan janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu apalagi menggantinya. Menurut pandangan imannya Bu Maria, itu kira-kira kalau diganti dengan nama lain setuju nggak atau berdosa nggak gitu kira-kira orang Yahudi itu gitu? Namanya itu nggak akan bisa digantikan, Bang. Cuman namanya itu karena kudus, jadi nggak boleh disebut. Nah, makanya kita menyebutnya Elohim, Adonai, gitu. Nah, namanya nggak akan disebutkan secara terang benderang gitu loh. Oh iya, karena sih saya memang mau mengejar itu sama Bro Billy gitu kan, karena Bro Billy katanya dia sependapat kalau Tuhannya Kores dan kawan-kawan itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi berdasarkan beberapa sifat Tuhan itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, jika berdasarkan sifat ketuhanan berarti sama dong nama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya si Kores dengan Tuhannya Buddha dengan Tuhan Hindu, gimana? Gini Bang Imper. Bang Imper apa Bang Helen ini? Awalino. Kalau ketemu sama Billy, dia menyatakan namanya itu sama, nggak apa-apa, terima aja. Kalau saya ya, tapi balik lagi, tanya lagi ke dia. Kalau menurutmu Tuhannya sama, berarti Beit Hamikdash atau Beit Elohim sudah pindah ke tanah Mekah. Gitu aja balikin. Apakah benar? Kalau saya kuncinya di situ. Enggak, Jadi karena nggak kan perlu saya dengan mengacu nama. gini Bunda. Saya mengacunya kepada kitab Keluaran tadi. Nah, Kores kan bawa kitab Keluaran 20 di dalam perintah yang ke-7, yang Keluaran 20 itu kan ada jelas, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan apalagi menggantinya. Nah, pertanyaannya, jika orang Yahudi setuju dengan ayat ini atau mengimani 100% dengan ayat ini, seharusnya Yahudi manapun, Rabi manapun tidak akan mau nama Hashem itu tergantikan dengan nama lain.
Bukan nama dirinya Bang Awalino. Saya paham apa yang dituju Bang Billy. Ya, aku paham yang dituju Bang Billy mengenai nama itu. Karena nama Allah itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu Alef Lam Ha. Iya. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu Alef Lam Ha. Jadi itu bukan jadi masalah dan itu bukan nama diri. Jadi nggak usah ribut ke situ, Bang. Intinya abang nggak usah meributkan nama, itu nggak penting buat saya sebenarnya. Balikin Enggak, lagi aja. saya bukan nama meribut nggak itu sih. perlu. Karena gini kan, Nama- Bunda, kalau memang nama itu nggak penting, perintah itu nggak akan ada, Bunda. Benar nggak? Gini, Bang Awalino, Ya, kamu kalau membalikkan ke nama, namanya orang itu bisa berdelik. Kenapa kita harus ribut ke nama? Balik ke sifat aja, Bang. Karena nama itu bisa, karena memang betul kok yang dibilang Bang Billy, nama dalam 99 sifat nama itu ada di dalam kitab Yahudi. Itu 72 nama ada. Nah, balikin lagi, sisanya kemana? Kalau saya mengenai nama. Lalu kalau perkara sifat, memang dia karena konsepnya Bang Billy ini adalah menyatakan Tuhannya Islam dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Oh ya sudah, kamu, kalau saya nggak mau konsep orang membantah, Bang. Ini belajar untuk menerima. Kalau dibilang sama, oh ya sudah saya pegang. Berarti kamu menyatakan Maria. Tapi- Ini lu kan Messianic Judaism, Maria. Gue langsung potong aja. Itu Edis itu dulunya Messianic Judaism. Sekarang dia Tritunggal. nggak apa-apa Bang Kores. Jadi gini Bang Kores, balikin lagi. Kalau si Bang Billy menyatakan Tuhannya sama, aku akan mempertanyakan apakah benar Bait Hamikdas itu atau Bait Elohim itu sudah pindah ke tanah Arab, ke tanah Mekah? Itu Bang Billy akan jawab, enggak. Kalau enggak pindah berarti Tuhannya beda. Udah di situ aja, karena Tuhan itu enggak akan berpindah kerajaan. Ya. Benar nggak saya Kores? Pernah nanya kan? Pindah nggak Baitul Hamid? Sebenarnya gini ya. Sebenarnya ini kita ini akan indah kalau semua itu berdiri atau ada di rumahnya masing-masing loh. Cuman yang jadi masalah ini gini. Si model-model seperti siapa Calvin ya, Kainama dan lain-lain sebagainya itu gampang gitu loh. Itu yang jadi masalah nih. Kayaknya Kan yang jadi lu masalah salah kan deh. itu. Gue tuh, bre, jangan bawa gue tuh membedakan, sangat membedakan gue tuh. Jadi berarti menentang Kainama dan kawan-kawan. Yang biarin. Beda Enggak, banget. menentang enggak berarti? Iya menentang. Nah, iya, kalau kayak gitu saya seneng gitu loh. Itu Enak kan bagus sekali kalau seperti itu. Iya, cuman yang jadi Gue masalah. suka sama Maria tuh bahasanya belajarlah menerima. Yang jadi Kalau masalah saya itu. nggak mau gini loh Bang. Kalau saya pribadi dan Rabi pun menyatakan apa? Jangankan sama sesama Kristen saya belajar berdamai. Ya sesama Islam pun saya belajar berdamai. Jadi belajar menerima aja. Teman bilang A, coba terima dulu. Dia ngomong A, balik lagi. Coba koreksi dia punya A itu benar enggak, atau A1 ternyata, atau A2, A3 gitu loh. Jadi makanya setiap Bang Billy ngomong nih, aku akan terima semua omongan Bang Billy, tapi aku akan compare lagi ke Torah. Sama kalau ketemu Bang Kores kan gitu juga. Pernah kita berantem sama Bang Kores? Enggak. Saya akan balikin lagi konsep Torahnya gimana. Benar nggak Bang Kores? Ya kalau perbedaan itu hal Benar. hal yang biasa. Ujung-ujungnya nanti dia salah pemahaman. Nanti yang dibilang salah pemahaman dia salah pemahaman. Gitu tuh. Tapi ini sekedar informasi ya. Ini informasi dan ini fakta bahwa sebelum tahun 2015 diskusi lintas agama itu kayaknya itu sesuatu yang kalau diketik di YouTube itu hampir nggak ada. Gitu loh. Debat lintas agama itu kalau di Indonesia sebelum tahun 2015 ke bawah itu paling cuma 5 video. Gitu loh. Tapi setelah corona, setelah Zakir Naik datang ke Indonesia, ke belakang ke sini itu beribu-ribu video debat lintas agama itu kalau kita ketik ini. Nah, jadi sebenarnya gini, problemnya itu saya lihat
pencetusnya ini seperti macam-macam Ali dan kawan-kawan yang ke Yahudi-Yahudian. Dia Islam padahal gitu loh. Islam tapi pakai tulisan-tulisan Ibrani, pakai menorah segala gitu loh. Tahu nggak itu teman-teman itu? Yang namanya yang pakai nama palsu Manahem Ali itu loh. Nama aslinya kan bukan Manahem Ali, dari namanya aja dia udah ke Yahudi-Yahudian gitu loh. Ini dari mulai ke sini ke belakang baru kita diskusi debat terus lintas agama gitu. Sana. Jadi Sana. Sebelah. jadi di situ sebenarnya yang ini. Dan itu masih dilanjutin sama Nandar itu. Makanya Nandar kan sering pakai kaos-kaos, dibilang kaos nubuatan, katanya pakai bahasa Ibrani kaosnya, ya kan? Jadi saya lihat ada semacam gimana ya? Ada sebuah fenomena bagaimana teman-teman dari agama sebelah ini seperti menumpang-numpangkan dirinya di Yahudi dan Kristen gitu loh. Ini yang bikin Yahudi dan Kristen menjadi risih gitu loh. Ada penumpang gelap masuk rumah kita ini jadinya kan gitu. Ya enggak teman-teman? Seperti dibilang katanya Yesus menubuatkan ini, menubuatkan Nabi akan datang begini dan lain sebagainya. Kan repot gitu loh. Dari sini Oh itu ada Bang Edis. Bang Edis itu ada Bang. Yeremia 33 itu ada. Yang mati diracun ya? Ada Bang ada. Ya, Yesus memang menubuatkan nabi-nabi yang akan Yeremia datang 33 Bang, nabi mati diracun ada Bang ada. Yeremia 23:15. yang makan ibu Iya itu ada ya. tuh. Yang mati diracun kan ada. Ya, jadi Boleh. jadi gini. Jadi gini teman-teman. Yang gua sama Edis, gue juga pertama itu kan ini pas nonton video-video ini, apanya ini orang-orang misionaris yang datang-datang ke rumah ini Nabi Isa tuh Tuhan loh dalam Al-Quran. Nah gua tuh pertamanya membatahi itu. Ternyata pas gua membantahi itu, apa yang terjadi? Banyak orang-orang Kristen yang sakit hati akhirnya, pada naiklah mereka ingin berdialog gitu lah. Di sini kan jadinya apa? Dosa waris orang-orang misionaris ini membuat orang-orang Kristen yang lainnya terlukai. Ya nikmati saja. Saya rasa nggak seperti itu. Jadi gini, setiap agama Bre, jangan nyangka lu Nabi Isa itu Tuhan. Lu kan dulu admin Isa dan Al-Quran kan? Ya nggak? Itu yang gue bubukin. nggak pernah saya jadi Ya admin itu. Ketahuan. Tapi Iya, gini itu aja, nggak pernah, saya memang nggak pernah. Makanya orang-orang Kristen yang menyamakan Nabi Isa dan Yesus, menyamakan Islam dan Kristen, itu gue bantai semuanya rata gitu. Iya, Jangan sama, itu sampai sama. kalian ngemis-ngemis Sebenarnya Nabi sebuah- Isa dalam Al-Quran kalau nggak mau dipermalukan Yesusnya gitu. Betul. Jadi memang kalau orang Kristen itu selayaknya dan sepatutnya itu memberitakan Injil yang ada di dalam Bible, Yesus yang ada di dalam Bible, tidak memberitakan Yesus lain gitu loh. betul. Kalau saya sih kalau saya jelas ya ya. Saya berpegang pada Galatia 1 ayat ke-6. Itu jelas. Makanya saya Ada 8 orang dong yang diambil. orang pertama membantah Isa itu adalah Yesus. Saya orang pertama mungkin. Paling depan saya lah nggak apa-apa. Bagus gitu loh. Makanya kan kalau kita lihat YouTube Muslim, lihat misionaris tertangkap basah sedang menyebarkan buku-bukunya kepada komunitas Islam. Itu yang gue siksa tuh. Tapi kan Kores, kalau orang menurut aku yang pernah aku tanya pendapat pribadi ya, teman-teman kita Sia itu jelas penjawabannya begini. Kalau Isa dan Yesus sama, maka agamanya nggak ada Islam dan Kristen. Maka kami sama dengan kalian Kristen. Itu jelas perkataan teman-teman Sia. Kalau Iya. saya gini, saya nggak begitu suka sebenarnya membahas kitab orang lain, ya, karena bukan ranahnya kami dan kami pun tidak akan pernah memahami itu. Tapi sebaliknya juga, saya nggak akan suka saat kitabnya saya dioprek-oprek sama orang lain yang notabene tidak akan paham dengan hal itu, sehingga akan timbul, ya, ini saya pribadi ya, saya tidak menyatakan orang asing, akan timbul di mana saya akan tunjukkan keanehan yang kamu anggap aneh itu pun itu ada di kitab kamu gitu loh, yang kamu anggap aneh. Contohnya nih kata ahad, Allahu ahad itu kan sebenarnya kata yang aneh yang kalau saya nyatakan itu belum tentu saya memahami ahadnya kamu, dan kamu belum tentu memahami ehadnya yang saya pahami gitu loh. Jadi tidak perlu memaksakan kehendak saat kamu bertanya gitu loh. Jadi ada baiknya kamu belajar untuk menerima
pandangan orang lain. Kalau kamu tidak terima, coba diam dan tidak usah memperdebatkan. Lu tunggu lu sampai gua ke biblos lu gitu loh. Tunggu pas bagian ngejelasin biblos lu. Nah, gitu-gitu. Jadi jangan dimulai lah kawan-kawan. Cuma gimana ya? Kalian itu hanyalah korban-korban dari orang-orang Kristen terdahulu yang melakukan misionaris kepada komunitas Islam. Kalau saya pikir sih Taburan ini, orang-orang terdahulu kalian, gualah ini yang mumpung jadi ada- tuayannya gitu. Maksudnya apa, ada Kores? Maria nih. Coba jelaskan gimana, Kores? Jadi orang-orang terdahulu itu kan melakukan penginjilan nih kepada orang-orang Islam. Lihat di kalian juga Nabi Isa tuh begini, atau lihat ini Ahad ini sebenarnya tuh artinya tuh begini tahu. Nah, yang kayak gitu-gitu loh. Oh, gue sih nggak tertarik untuk membandingkan hal seperti itu ya, menyamakan seperti itu. Tapi saya akan Boleh ini mengkomparasi. Maria. Karena Maria Itu yang gue siksa gitu. Makanya saya orang-orang tertarik Kristen nih. Indonesia itu marah. Siapa yang menyamakan? Bukan lu. Ini nih yang melakukan penginjilan nih. Nah, gitu. Ini nih misionaris nih. Misionaris kan bahasa Yunaninya evangelis. Boleh ini sedikit saya menarik nih yang dibilang si Kores Boleh, ini. silakan. Mumpung ada Maria, saya sih mengatakannya hasil ya. Makanya kemarin di room siapa tuh saya bilang hasil dari apologet kita ini apa? Kalau orang Kristen kan tadi Kores sudah bilang misionaris dan sejenisnya penginjilan. Mungkin kami salah satu hasil ya. 20 tahun lah, hitungan kita 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Memang betul Yahudi Mesianik sejenisnya memang belum ada, baru Ortodoks Syria, Bambang Nursena dan kawan-kawan. Nah, siapa nih Kiai ini yang dari Palembang? Yusuf Roni juga malah ke Yahudian ya. Nah, kalau kami itu saya sih lebih suka mengatakannya Kores hasil. Jadi grup kami ya saya mewakili hasil. Jadi kita juga lebih ke konversinya. Kalau kita konversi dari Quran karena kita mengalami pencarian. Itu Tanpa ini kita- nenek moyangnya ini Abu Salom ini bro yang Ya. kita babat Iya, gitu. iya betul. Kami salah satunya. Makanya pas dengar si Maria di sini Yahudi Mesianik, ya kita senang karena kita berpikir kok kayaknya Muslim Mesianik nggak ada ya. Kalau kalau Arab Al-Masyiin atau Arab yang berpegang kepada Alkitab, mereka menyebut Ini gua kasih lo, nah, lo ini aja gua nggak tahu. Gua kasih namanya nih ya. Nah, jadi Ini kita dari gua kita nih. konversi. Abu Salam Kita dengerin. konversi gitu loh. Ya, Masihiyun namanya. Bang Abu mantan Muslim atau gimana Bang? kami konversi. Jadi makanya Dari- pas saya dari senang mantan Muslim? ada Maria di sini. Iya, secara Dari legal kami Muslim, secara identitas. Tetapi Oh, identitas masih Islam, tapi imannya nggak Kristen ya? Iya, sekarang kan Oh. susah ganti KTP kan nggak mudah kayak dulu. Apalagi dari Iya. Islam atau dari sebaliknya kecuali menikah. Itu pun menikah. Lu pakai ini berarti kan lu menuhankan Yesus melalui Nabi Isa berarti kan? Iya, betul. Konversi. Iya, tetapi konversi, Bro. Kita konversi Selamat makanya- datang di kebenaran. Iya. Ini buktinya, Bre. betul. Inilah kenapa gua ada gitu loh, Dis. Tetapi tetapi kami sebutnya hasil, bukan apa tadi kau bilang korban ya. Nah, kalau kita tidak, kita merasa kita hasil. Dan walaupun Bukan sebenarnya bukan hasil. lu apa namanya? Orang-orang yang sakit hati dengan omongan gua itu korban dari adanya orang-orang seperti lu gitu loh. Oh, bukan, kita tidak kenal, kita baru Bukan kenal lu nya, ini, bukan kan. lu nya. Lu ini Oh, adalah iya, baik. lu ini adalah sumbernya. Nah, Gitu, Bre. Jadi ya Iya, nikmati aja lah selama gua masih hidup ya. Kalian nikmati aja gitu counter penginjilan dari Kores ini. kami itu kalau nggak salah belum ini ya, belum ya 1 juta mungkin belum nyampe. Yang paham lo ya. Saya suka dari kata Maria paham. Cuman kami udah mulai bilang istilah Muslim Mesianik. Kita konversi. Iya, iya. Nggak tahu nanti ujung-ujungnya apa Muslim ya. Mesianik itu juga udah digunakan oleh udah digunakan oleh Menachem Ali dan kawan-kawannya gitu. Betul. Tapi lebih Maksudnya, menguatkan kepada Mesianik Islam udah secara dipakai Yahudi Menachem gitu. Ali. Maksudnya? Kenapa? Kenapa Maria? Iya, jadi orang di Islam Mesianik itu udah ada duluan dan itu udah digunakan oleh Ustadz Menachem Ali. Ustadz Menachem Ali itu Oke, menjelaskan Islam dengan literasi yahudi gitu. Oke, kalau perjalanan mesianik sendiri, Kores, ini kita tidak membuka dari konsep wiki ya, tapi kita melihat dari sejarah aslinya, sejarah mesianik. Mesianik itu udah ada dari zaman Yesus.
pengikut jalan Mesias. Nah, Ya hanya iyalah saja mesianik itu kan era mesianik. iya, eranya zaman Yesus, era Yesus. Nah, hanya saja Iya, iya. bersembunyi karena pada waktu itu ada fase di mana orang-orang pengikut Yesus yang beragama Yahudi dan ras Yahudi itu ingin dibunuhi. Jadi bersembunyilah. Nah, baru tahun abad ke-19 lah, abad ke-19 baru memunculkan diri lagi. Makanya seolah-olah baru muncul pada abad ke-19. Nah, Abad di sini ke-9 baru muncul. Berarti Iya. selama mayoritas Kristen Tritunggal itu ada di permukaan, kalian itu ada di bawah gitu maksudnya? sembunyi. Agama ini sembunyi. Apa kepercayaan Maria ini yang sembunyi? pernah Kenapa? datang ke Indonesia ya, belum lama, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Iya. Itu pemimpinnya. Oke, iya, oke, teman saya tahu dari teman. Jadi Kenapa Mesianik itu dipersekusi terus? bersembunyi. Ya sampai hari ini pun dipersekusi, Kores. Itu bukan menjadi masalah dan kami pun tidak menyatakan mereka bersalah atas kami. Bukan seperti itu juga. Sampai hari ini pun saya masih Sama Islam atau sama Kristen yang lain? baik dari Yahudi, baik dari Kristen. Ya menurut saya hal yang lumrah dan biasa-biasa aja sih, itu yang makanya saya dari saya pribadi pun sudah memahami apa yang dimaksud dari Rabi menyatakan Yesus itu datang sebagai Sar Shalom atau Raja Damai. Ya inilah bukti Sar Shalom itu. Kita harus menganggap semua itu saudara, baik dia kekristenan, baik itu Yahudi yang membuli atau menjelekkan, ataupun dari pihak kekristenan, Islam, semua harus diterima. Karena Syar Shalom itu harus seperti itu, dan kami harus membagikan Shalom ke semua orang. Gitu sih, Kores. Nah, kalau untuk keselamatan itu, ya Syar keselamatan bukan itu Tuhan ya, Syar itu ya. gimana? Syar itu Gimana? bukan Tuhan ya. Lu lebih menerjemahkannya raja ya. Iya, Syar Shalom itu. Syar itu ya, bukan Syar Tuhan. Shalom Lu itu- tidak menerjemahkan Tuhan tuh serius. Itu Tuhan juga. Sar Shalom itu kan salah satu nama Tuhan, Kores. Raja segala raja, raja damai, tapi raja dari segala raja, raja damai. Gitu. Paham nggak? Jadi Syar Shalom itu adalah salah satu nama Tuhan Paham? juga, Lanjut aja. ya. Nih, gini Kalvin. Menurutmu ini juga sering jadi ledekan. Sering sekali istri itu menjadi raja di rumah. Pernah denger itu nggak? Ayo. Halo? Istri itu raja di rumah. Enggak, saya nanya Kalvin. Siapa Calvin ini ya? Kalvin ini si Slamet Raharjo nih. Halo? Kores namanya, Kores. Iya, namanya itu Kalvin. Kores itu bukan nama aslinya. Raja Kores dia. Kores sama Raharjo itu kan bukan nama aslinya itu. Tahu dia yang hilang, dia nggak tahu kemana. Udah maghrib ini. Sholat. Apa dia selanjut aja dia. Ya. Nah, gini loh, kadang-kadang kita ini terjebak di dalam bahasa, gitu ya. Kadang-kadang pengertian terjemahan itu sudah mengalami pergeseran makna. Dan cilakanya yang diterima oleh masyarakat itu adalah pengertian yang ada di tengah-tengah masyarakat, bukan pengertian yang ada di dalam kitab itu sendiri. Seperti yang kemarin kita bahas, kalau nggak salah di roomnya siapa itu namanya, kita pernah membahas kata rob itu. Betul nggak itu? Masih ingat nggak? Iya ya. Nah, kalau rob itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa itu? Tuhan. Ya. Shalom. Salam Berarti sejahtera Allah itu dalam Tuhan apa bersama. Tuhan? Allah ya Tuhan bisa. Nah, jadi kalau seperti itu kan menjadi tidak konsisten gitu kan.
Harusnya kan satu saja. Iya, Kalau karena kita misalnya- mengikuti KBBI. KBBI sudah membuat perbedaan gitu. Rob itu Tuhan gitu loh. Nah, Rob ini itu gelar problemnya. kawan. Ya, ini Gelar. problemnya. Contoh misalnya gini, kamu meyakini nggak kalau Muhammad itu adalah Rob kamu, Calvin? Halo, Calvin. Halo. Udah puyeng kepala Iya, dikasih minum di sana tuh. sama iya. Karena gini juga, yang salah kaprah banget tuh begini, Kyrios itu jadi Tuhan gitu. Bukan. Sebelum kita lari ke Karena sana, kalau gini. pengen banget Sebentar, Calvin. Calvin, sebentar. kata Tuhan dalam bahasa Yunaninya harusnya tuh despotes. Aduh, ini kayaknya dia ada gangguan sinyal ini. Kita ngomong nggak didengar sama dia. Atau despotes Orang mau putus-putus loh. gitu loh. Putus-putus suaranya bang. Suara mau putus-putus. Tapi saya coba satu lagi lah. Menurut kamu pribadi, saya nggak nanya sama Muslim ya, karena banyak Muslim lain tuh nggak ngerti kita ngomong apa. Kamu sebagai Muslim, menurutmu pribadi Muhammad tuh Robmu nggak? Gitu. Bukan. Karena yang namanya Rob itu definisinya Tuhan yang menguasai yang lainnya sehingga yang lainnya ini menghambakan kepada dia. Itulah kenapa Fir'aun nanti dalam Al-Quran ada Rob gitu. Itulah kenapa nanti Oke, ini. setelah zaman itu nggak ada lagi Rob Baik. selain Allah gitu. Oke, baik. Oke. Yang menjadi pertanyaan begini sekarang. Kenapa sih seseorang itu dikatakan menghambakan diri kepada sesuatu itu? Coba. Ya karena ada perintahnya, ada deklarasinya. Kayaknya nggak seperti itu ya. Gini, kamu sepakat nggak dengan pengertian Loh, kok ini? nggak bisa di- Gini, dengan pengertian ini, seseorang disebut menghambakan diri kepada sesuatu ketika dia ada di dalam satu keadaan harus menuruti apa yang disuruhkan kepadanya. Enggak. Terus Penghambaan gimana itu adalah ketika orang tersebut tidak punya kuasa kepada sesuatu itu. Jadi nggak ada Oke. kuasa dan dia tuh menyerahkan kuasanya tuh kepada ini. Itu Iya, penghambaan. makanya itu tadi saya bilang. Makanya tadi saya bilang penghambaan itu adalah sebuah keadaan di mana Boleh nggak saya dia jawab soal Rob? sebentar, di mana dia Alhamdulillah. itu hidup di dalam satu keadaan harus melakukan apa yang diperintahkan. Contoh gini. Seorang anak ketika disuruh oleh orang tuanya, misalnya menceraikan istrinya, misal ada orang tua si Calvin nih, datang sama Calvin ngomong gini, kamu ceraikan istrimu, kamu buang itu anak-anakmu, misalnya nyuruh gitu, kan si Calvin kan bisa membantah itu, saya nggak mau gitu. Artinya apa? Artinya Anda bukan menjadi hamba orang tua Anda gitu loh, karena Anda bisa membantah dia. Nah, hamba ya kalau kita pengertian ini, dia itu nggak punya ini, dia nggak punya hak gitu loh. Karena dia itu hanya melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia nggak Salah punya hak dis, untuk membantah itu. salah. Bukan soal tolak menolak gitu. Hamba itu adalah ketika orang ini tuh ya nggak punya kuasa apa-apa, itu loh. Jadi Iya, maksudnya betul, gimana? saya sepakat. Si tuannya ini ketika si hambanya ini menolak bisa melakukan sesuatu. Nah orang tua kita ketika kita menolak bisa nggak melakukan sesuatu orang tua kita? Kan enggak. Kayaknya agak Itulah ntar lu tuh nanti menjadi hamba negara, hamba kantor lu nantinya tuh. beda Gitu. loh, beda gini. Kalau Sama, misalnya sama. gini, saya kasih tahu Calvin, saya kasih contoh. Sama. Kalau misalnya Coba contohnya gimana? ini kayaknya kamu mengalami kendala sinyal kayaknya. Oh, enggak. Coba gimana? Kalau misalnya bosmu Hati-hati. menyuruh kamu begini, serahkan istrimu sama saya, kamu kerjakan nggak? Serahkan apa? Serahkan pekerjaan ini sama saya. Yang ngomong siapa? Nah, kan kamu makanya saya bilang kamu itu ada kendala sinyal. Misalnya bosmu bilang sama kamu gini, Calvin, serahkan istrimu supaya tidur dengan saya. Kira-kira kamu laksanakan nggak perintah bosmu itu? Enggak. Nah, itu artinya kamu itu tidak menjadi hamba dia sebenarnya.
Karena kamu punya kebebasan untuk membantah perintah dia. Gitu loh. Nah, sedangkan yang Nah, dimaksud kalau negara yang hamba- minta, serahkan istrimu kepada negara. Saya nggak ngomong negara loh. Lo nggak mau, gue pengen negara. Karena negara bener-beneran punya kuasa negara itu. Iya. Iya, gini, makanya saya bilang begini. Sebagai muslim, kamu bisa nggak membantah Muhammad? Sebagai muslim Bisa. yang benar loh. Sebagai muslim yang Bisa, benar, bisa. bukan muslim yang nggak benar. Nah, Bisa, di dalam Al-Ahzab ayat 36, di situ jelas tertulis, kalau Allah dan Rasulnya itu sudah menetapkan sesuatu, kamu itu nggak punya pilihan selain mentaati itu. Tahu nggak kamu itu? Iya tahu. Nih, jadi kok bisa kamu bilang bisa bantah Muhammad dari mana? Iya, ya itu kan udah banyak tuh ketika ada yang seorang wanita bercerai dengan suaminya tuh ngemis-ngemis pengen balikan. Lalu kemudian Rasulullah melihat iba kepada pria ini terus dibilang, wahai fulana, kenapa kau tidak menerima saja suamimu kembali? Nah, kan gitu Rasulullah bilang. Terus siapa namanya wanita ini bertanya, gitu. Kalpin, wahai Nabi, apakah ini pendapatmu atau firman dari Allah? Kalau sesungguhnya jika ini firman dari Allah, maka aku segera menerima dia kembali. Tidak, ini hanya pendapatku saja. Oke, Kalau jadi begitu saya gini. tidak akan menerima dia kembali sebagai suami. sebenarnya, Gitu. Jadi Muhammad itu membuat ketetapan nggak? Iya, untuk ibadah. Nah, dia membuat ketetapan berarti. Yang membuat ketetapan itu sebenarnya Muhammad atau Allah? Atau mereka berdua? Allah. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan jika Allah dan Rasulnya membuat ketetapan loh. Ya itu sama aja kayak ulangan 17:11, bre. Kalau ada masalah dalam bangsa-bangsamu, maka serahkanlah kepada imam-imam Lewi dan hakim-hakim supaya mereka memutuskan. Keputusan ketetapan bukan. Jadi kalau misalnya Allah sudah mendelegasikan kepada manusia, maka sah itu hukumnya. Iya, memang seperti nama saya itu pakai nama imperceptible subtext ya. Jadi hal-hal semacam ini itu memang menjadi sesuatu yang tidak Nggak terlihat usah kabur, counter apa yang gue bilang. gitu loh. Jadi gini Kalpin, kalau kamu baca di dalam Nggak usah jadi gini. Counter yang gue bilang, ketika Tuhan sudah mendelegasikan sesuatu kepada manusia, maka manusia itu punya kuasa. Setuju nggak lu? Iya, artinya Tuhan itu Ya sudah udah, membuat kalau manusia begitu. itu, ya artinya Tuhan itu sudah membuat manusia itu menjadi ilah gitu loh. Ya udah, Imamat 17 lu bakar aja Imamat 17. Apa yang memang isinya? Ya nggak tahu dia, kan? Makanya jangan masuk-masuk ke Al-Qur'an, Dis. Jangan masuk-masuk ke Al-Qur'an. Bubuk lu di situ. Nggak ada. Inilah kenapa gua masuk ke dunia apologet. Untuk ngehancurin orang-orang seperti lu dan Abu Salom. Karena kalian keseringan bahas Islam, ketika gua balikin ke Biblos, au. Iya, Nggak tahu kan lu ulangan 17 malu nggak sih? Nih kawan-kawan Kristen nih, pahlawan lu. Nggak tahu ulangan 17 isinya apa. 17 apa isinya? Coba kamu baca. Nah kan Islam lagi yang ngajarin. Coba sakit hati nggak kalian kalau Islam yang ngajarin? Apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta keputusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Ini Tuhan lu ngomong. Sudah? Bisa saya Udah. tanggapi? Iya. Ada nggak di situ disebut bahwa hakim-hakim itu bersama-sama dengan Tuhan membuat keputusan? Nggak usah gitu. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka Enggak, yang kepadamu. menjadi pertanyaannya sebegini, apakah Tuhan bersama dengan para hakim-hakim itu mereka bekerja sama membuat keputusan? Oh, kalau itu adanya di Mazmur. Nih. Mazmur 821 kalau yang itu yang lu minta. Tahu lu Mazmur 821 isinya? Iya. Nggak tahu juga. Itu tentang sidang ilahi. Astagfirullah. Nih gue bacain kalau masih belum tahu. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ia menghakimi. Nah ini nih. Allah di sini siapa? Iya, sebenarnya saya Hakim-hakim. agak sedikit ini. Kamu tuh soalnya nggak dengar apa yang saya omong. Kamu itu kayaknya
ngomong tapi kamu nggak dengar apa yang- dijawab yang gue bilang. Yang gue omongin itu dijawab, jangan kamu itu nggak mendengar, kamu itu nggak mengerti jadi begini, nggak dijawab langsung yang gue bilang. Iya, itu pengertiannya nggak seperti itu. Nah sekarang pengertian para Allah apa? Para Allah itu adalah hakim-hakim. Ya udah, barengan berarti kan. Selamat datang di kebenaran, my bre. Iya, tapi pengertiannya itu tidak seperti itu. Ya udah, diterima aja, hakim-hakim di sini diberi kuasa untuk memberikan keputusan. Ketika orang-orang bingung. Nah, diharuskannya di mana? Di Mazmur 17 nomor 8. Aduh, lu hoki gua nggak live, bre. Iya, yang jadi problem itu adalah ketika kamu masih membantah kalau kamu itu hidup di dalam satu keadaan harus menuruti apa kata Muhammad. Ya menuruti gitu, tapi beribadah kepada Nabi nggak ada. Ya karena kamu juga nggak tahu apa itu ibadah, gitu loh. Nah sekarang lu tahu nggak apa itu Latreio? Jangan lari kemana-mana. Tahu nggak fokus aja lu? dulu. Latreio itu ibadah dalam bahasa Yunani. Nah lu mau bahas ibadah tapi lu nggak tahu bahasa Yunaninya gimana. Yang dibahas itu Coba. sekarang Jadinya itu apa di sini? ibadah. Jadinya kan gue guru bagi lu, gue apostolos bagi lu, gue Elohim bagi lu gitu, mengajarkan bahasa kepada lu. Lu pahami dulu Latreio atau ibadah dalam bahasa Yunani itu seperti apa. Pahami dulu itu. Ya. Baru ngobrol lagi balik ke gue bahas ibadah. Jadi kamu harus Karena gue nggak cuma menuruti Arabik Muhammad, bre yang gue. ya? Iya, jadi kamu harus menuruti apa kata Muhammad. Ya menuruti gitu. Jadi kamu Iya menuruti. manusia. Jadi kamu menuruti manusia ya. Sekarang menuruti apakah ibadah artinya? Kalau misalnya setan menyuruh kamu begini kamu turutin, Allah menyuruh kamu begini kamu turutin, Allah menyuruh Kenapa? begitu, kamu Kenapa turutin. lari-lari? Kenapa kabur-kabur? Itu namanya Kita ke apa? Nabi Muhammad dulu gitu. Nggak usah ke setan, nggak usah ke mana dulu gitu. Ntar Bukan. gue balikin Kamu lagi, kan- lu mesti kamu kan berserah kepada bilang- iblis supaya selamat pada hari Tuhan, nangis Kamu darah kan lu. bilang bahwa kalau kamu menuruti Muhammad itu artinya nggak beribadah. Kalau kamu menuruti Allah itu namanya apa? Itu takwa namanya, berserah diri. Terus apa arti ibadah kepada Allah? Ibadah kepada Allah itu dibagi menjadi 5 nantinya. Ada sholat, Udah tidur lah saya. Kalau udah kayak gitu ada udah puasa. Kalau udah bagi 5 Susah ya? udah repot saya. Lanjut Ya teman-teman. udah, makanya diem, lu nggak ngerti. Mending lu lari dulu ke Latreio dalam bahasa Yunani atau ibadah dalam bahasa Yunani gitu. Jelasin kepada mereka. Mereka Silakan nggak coba. tahu orang-orang Coba Kristen tadi ini. siapa yang mau bicara? Servis TV atau gimana tadi yang mau bicara? Dari Muslim juga, Bang, Servis TV. Iya. Makanya apa namanya ya? Lu belum lawan gua. Selama lu belum menguasai bahasa Yunani dan Ibrani, lu belum lawan gua. Selama lu nggak tahu bagaimana Yahudi itu Enggak, melakukan soalnya praktek kalau udah ibadahnya, dibagi asal 5 ibadah itu dari udah mana, repot. orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ini, lu bukan lawan gua. Iya, kalau udah dibagi 5 Gitu. itu udah repot nanti. Apalagi dibagi 6. Ya memang lu bakal kerepotan karena lu nggak tahu kalau misalnya Yahudi dibagi berapa tuh ibadah. Kalau dalam perjanjian baru Latreio itu dibagi berapa, lu nggak akan ngerti. Jadi mending lu mingkem dulu, nggak usah bahas ke Al-Quran. Karena nanti gua masuk ke Biblos lu, gue Di dibilang mana penumpang dalam gelap Al-Quran lagi. itu ibadah Masa dibagi? penumpang gelap lebih tahu soal dalaman rumahnya? Kan gitu. Iya, di mana dalam Al-Qur'an kalau ibadah dibagi 5? Ya udah lu lihat aja gitu, ibadah kepada Allah apa aja? Salatlah kepadaku, berpuasalah karena aku. Yang saya tanya gitu itu kan, beribadahlah pengertian, haji. Gitu loh. Pengertian ibadah